kami ini akan membawa kami untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Di saat perkataan pujian ini menjadi praktik dalam kehidupan kami, bahwa di dalam segenap perjalanan hidup kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan semacam inilah yang ada di dalam hati kami, ada di dalam jiwa kami. Tetapi kami sangat begitu menyadari di dalam pergumulan hidup kami, sering kami tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kami percaya di saat kami tetap menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memampukan kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai umat Tuhan yang senantiasa berjuang dan berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang mengerjakan itu dalam setiap pribadi kami, umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Maka pada saat ini kami kembali ingin menerima kebenaran firman. Biarlah Roh Allah yang menguasai pikiran dan hati kami dan memberikan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, marifat surga bagi kami. Kami semakin dapat mengerti akan firman Allah sampai kami memiliki iman akan firman itu dan kami melakukannya dengan kesungguhan. Sebab itulah orang yang berbahagia, di mana firman-Mu berkata dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dan juga melakukannya. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan buatkan hati kami untuk itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih pada kesempatan siang, pagi menjelang siang, karena kebaikan Tuhan yang masih memberikan kita perpanjangan umur, di mana kita masih hidup pada saat ini. Dan bukan hanya hidup, tetapi Tuhan berikan kita kesehatan sehingga kita bisa duduk bersama untuk sebentar kita sama-sama kembali menikmati baiknya Tuhan, menikmati firman Allah yang akan sebentar kita terima dari Tuhan lewat pemberitaan firman Allah pada saat ini. Baik, kita sama kembali akan membaca firman Tuhan yang menjadi satu firman yang akan kita renungkan pada saat ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-23. Kita melihat Paulus menyatakan bahwa kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah miliknya Allah. Bicara dengan kepemilikan, ya. Nanti kita melihat dalam kemah ini, kita dapat nanti melihat apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, supaya nanti kita melihat kebesaran anugerah yang Tuhan persiapkan dalam hidup saya dan saudara lewat firman Allah yang saat ini kita akan dengarkan. Baik, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-23. Puji Tuhan, ya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah.
Jadi kalau kita bicara tentang kepemilikan di dalam konteks ini, itu bicara tentang hak sebelum, ya, bicara tentang hak sebelum. Adanya kita memiliki sesuatu, tetapi tidak menjadi hak sebelum. Tetapi bicara tentang kepemilikan di dalam konteks 1 Korintus pasal 3 ini, itu bicara tentang hak sebelum. Kristus itu hak sebelum Allah, dan juga tubuh Kristus itu bicara tentang hak sebelum dari Kristus. Nah, malam siang ini kita akan belajar beberapa poin atau 3 poin yang saya ingin mau ajak kita merenungkan ayat ini. Pertama, bagaimana kita dapat dijadikan menjadi milik kepunyaan Kristus. Bagaimana kita menjadi miliknya Kristus itu. Ini sangat penting, sebab kepemilikan ini tentu kita harus merenungkan. Tidak ada sesuatu yang kita punya tanpa kita peroleh itu dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Ini yang penting yang ingin kami sampaikan kepada kita. Bagaimana kita menjadi milik Tuhan, bahwa kita ini bukan dimiliki oleh Kristus dengan cuma-cuma, tetapi nanti kita melihat sejauh mana Tuhan supaya dapat memiliki saya dan saudara. Itu yang penting, yang akan menjadi perenungan di dalam hati kita, di dalam hidup kita bersama-sama. Ya, baik. Coba kita akan masuk di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19b. Ya, ayat 19b dan ayat yang ke-20. Di sini kita melihat bagaimana kita sampai dapat menjadi miliknya Kristus, ya. Bagaimana kita sampai dapat menjadi miliknya Kristus, puji Tuhan. Ya, coba kita lihat ini. Haleluya. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Ya, yang diam di dalam kamu? ya, teruskan. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri, tetapi sudah ada Kristus yang memiliki hidupmu. Ya, sudah ada Kristus yang memiliki kita. Bukan kita lagi yang memiliki kita sendiri kita ini, tetapi ada Kristus yang sudah memiliki kita. Teruskan ayat 20, teruskan. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Sebab kamu telah dibeli. Perhatikan dengan perkataan dibeli ini. Sebab kamu telah dibeli. Jadi kita sebagai anak Tuhan ini jangan sembarangan hidup. Ya. Kalau kita sudah milik orang lain, berarti hidup kita ini tidak boleh sesuka kita. Saya beli kaca ini, harganya agak tinggi, 25.000. Ya, saya beli ini di Pajus karena saking murahnya saya beli 2, supaya jangan kocar kacir mencari kacamata, sebab kacamata ini sudah menjadi kebutuhan. Ya, setelah saya beli ini kacamata dari penjual, ya, maka penjual ini tentu tidak berhak akan kacamata yang saya beli ini. Ini sudah menjadi milik saya sebelumnya, karena saya beli dengan harga yang lunas. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini yang penting menjadi satu yang kita renungkan di dalam hati kita, supaya kita jangan sampai menjadikan hidup kita ini menjadi satu kehidupan yang sesuka hati kita. Ya, seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini sudah dimiliki oleh Dia, Kristus. Sebenarnya kalau Kristus sudah membeli saya dengan harganya yang lunas itu,
berarti sesungguhnya Tuhan kan sesukanya dalam hidup kita. Tadi saya mengatakan contohnya kacamata yang saya beli ini bukan lagi menjadi sesuka hati penjual untuk diapakan ini kacamata, tetapi sudah menjadi kesukaan saya, hak saya. Begitulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab kamu tahu dan kamu harus tahu, hai jemaat yang ada di Korintus, kamu itu kan telah dibeli oleh Dia dengan harga yang telah lunas. Engkau dibeli, bahwa kamu bukan lagi milikmu, tetapi engkau sudah miliknya Kristus. Perkataan membeli ini, saya dibelinya bukan harga yang sembarangan. Dan perlu kita harus mengetahui semuanya, saya dan saudara bukan dibeli oleh Dia dengan nilai-nilai yang dapat dinilai oleh ukuran manusia. Tetapi yang penting harus kita lihat di dalam harga kehidupan kita di mata Tuhan itu bukan seharga emas dan perak, tetapi di dalam kitab, di dalam surat 1 Petrus dikatakan, hargaku dan harga saudara melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Tapi kita sering tidak menghargai hidup kita ini. Seringkali kita menganggap diri kita ini tidak bernilai apa-apa. Oleh karena perbuatan kita, oleh karena sikap kita, oleh karena tingkah laku perbuatan kita, sering kita tidak menyadari hidup kita yang sudah dibeli oleh Kristus dengan harga yang sangat begitu mahal, tetapi membuat diri kita ini menjadi hidup dengan sembarangan. Dan itulah yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Di saat kehidupan saudara itu tidak menyadari saudara dibayar harga yang sangat begitu mahal. Mari coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19, dan nanti kita akan melihat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Baik, mari kita baca baik-baik, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pernyataan seorang Petrus yang mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, sebab kamu tahu, terus apa? Ya, sebab kamu tahu, ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perkataan ditebus ini, perhatikan dengan baik, itu bicara tentang dibeli. Mengapa ada perkataan ditebus? Karena hidup saya dan saudara sudah sempat dimiliki yang lain. Ya, kalau bahasa di dalam hukum bangsa Israel, setiap hamba untuk dapat dikembalikan kepada pemiliknya itu harus mengalami penebusan. Maka perkataan penebusan ini dipakai pada waktu zaman Yesus dalam penulisan surat kitab ini. Maka dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan kalimat cara hidupmu yang sia-sia itu. Artinya kehidupan saya dan saudara sebelum kita ditebus dibeli dengan harga yang lunas, maka ada sesuatu, ada kekuatan yang menguasai kehidupan kita, ada yang memiliki kehidupan kita, dan itulah yang membuat saya dan saudara hidup dalam kesia-siaan. Tetapi kita melihat banyak orang Kristen setelah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, tetapi kembali kepada cara hidup yang sia-sia. Tidak menyadari betapa harganya Allah menebus kehidupannya. Dia tidak bisa merenungkan seharga apa pribadi Kristus menebus pribadinya dari cara hidupnya yang sia-sia. Dan tidak sedikit kehidupan orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, dirinya telah dibeli dengan harga yang lunas, dirinya telah ditebus dengan darah yang begitu mahal, tetapi dia kembali memiliki cara gaya hidup yang sia-sia.
itu orang yang tidak pernah menghargai nilai penebusan. Tadi Pak Anugrah berkata, oh dulu aku sudah bertobat tetapi makin bertobat. Salah satu tujuan Tuhan menebus gereja, atau tujuan Tuhan menebus saya dan saudara, ingin kembali kepada karakter Kristus. Tidak lagi hidup dengan cara yang sia-sia, yang diwarisi dikatakan Petrus dari nenek moyang. Dan di sini kita melihat bagaimana penunjukan dari firman Allah nilai seorang kehidupan penebusan. Mari kita baca teruskan apa yang dikatakan di dalam Petrus itu. Puji Tuhan, teruskan. Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Ya, terus. bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang yang fana. Teruskan. Ya. bukan pula dengan perak dan atau emas, Bukan dengan perak dan emas. Teruskan. Ya. melainkan dengan darah yang mahal, Melainkan dengan darah yang sangat begitu mahal, darah yang sangat begitu mahal, yang melebihi perak dan emas, yang melebihi segala sesuatu perkara apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu nilainya, itu nilai saya. Tetapi adakah nilai itu kau hargai dalam kehidupanmu? Adakah nilai yang telah dinyatakan oleh Kristus dalam kehidupan kita, kita hargai sebagai pribadi yang sudah mendapatkan penebusan oleh darahnya yang begitu mahal? Mengapa kita seringkali membuang diri kita menjadi kehidupan yang sia-sia? Mengapa kita hidup menjadi satu kehidupan yang berkarakter duniawi? Seandainya seseorang dapat merenungkan betapa harganya, nilainya di mata Tuhan, betapa harganya dia ditebus oleh Dia Kristus yang memiliki kehidupannya, sesungguhnya dia harus tetap menjaga dirinya sebagai kehidupan yang tetap menjaga kekudusan di mata Tuhan. Semakin hari harus semakin bertobat sampai bisa disaksikan orang lain, termasuk istri, seperti tadi Anugrah mengatakan, Pak, engkau sudah berubah. Adakah orang lain mengatakan kepada kita sudah berubah? Mari kita belajar ini firman Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai pribadi yang menyatakan dirinya adalah milik Kristus, dia harus menyadari bahwa harganya adalah seharga darah Kristus, bukan seharga barang yang fana, bukan seharga emas dan perak, tetapi darah penebusan itulah yang tidak ada tandingannya dari harga apapun yang ada di dalam dunia ini. Bukankah itu merupakan satu hal yang sulit dilakukan oleh hidup manusia? Untuk membuat penebusan itu, Tuhan tidak mau membuat penebusan manusia yang berdosa dengan harga yang dapat dinilai. Tetapi Tuhan Allah Bapa di surga harus membuat penebusan itu yang tidak bisa dinilai oleh sesuatu apa. Maka inilah yang menjadi kebanggaan seorang Kristen. Mungkin orang berkata, saya ini manusia yang terpanggil dari latar belakang yang hina, yang itu dan ini, tetapi di mata Tuhan tidak akan perhitungkan itu. Di mata Tuhan kita sama kok. Tidak ada di mata Tuhan orang itu dan orang ini. Tidak ada di mata Tuhan di saat dia dipanggil dari seorang pejabat, maka di mata Tuhan berbeda dengan orang yang lain. Tidak. Yang perlu harus kita asumsi dalam kehidupan kita, harga beli kita itu sama ala darah Kristus. Amin ya. Amin ya. Jadi tidak boleh kita berbangga, oh aku seorang ini. Kalau kita mengatakan, oh aku berbeda dengan orang yang lain karena saya memiliki posisi yang begini dan begitu, tetapi kalau kita melihat dalam nilai penebusan, tidak ada yang berbeda di mata Tuhan.
darah ini menebus saya dan saudara? Mengapa bukan emas dan perak? Mengapa bukan dengan barang yang fana? Tetapi mengapa saya dibeli dengan harga yang lunas dengan darah Kristus? Satu tujuan Tuhan, supaya jangan ada yang menganggap dirinya beda di mata Tuhan. Tetapi hanya membuat kita berbeda di mata Tuhan adalah pengikutan kita di hadapan Tuhan. Ada yang berbangga-bangga tentang hidupnya. Ada kalau kita bermewah-mewah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka hati kita melihat bagaimana nilai penebusan kita di hadapan Allah, sesungguhnya kita harus belajar bagaimana bersikap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan dalam diri kita kalau kita melihat nilai yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka saya mengatakan, dalam hidup ini tidak ada yang mau dibanggakan. Yang bisa berbangga itu sesungguhnya adalah Tuhan. Ya. Sebagaimana hebat kita dalam dunia, sebenarnya tidak ada patut untuk dibanggakan. Tetapi saya sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang telah menjadi miliknya Kristus, sesungguhnya kitalah yang berbangga-bangga dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena saya telah ditebus dengan darah yang tidak ternilai, supaya kita tidak bisa dinilai oleh dunia. Sesungguhnya perbuatan tingkah laku kita tidak bisa diukur. Orang yang sudah mendapatkan penebusan dengan darah itu, nanti kita akan melihat jauh pada rencana Allah membawa kemuliaan bagi saya dan saudara, yang nanti akan kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Walaupun hari ini saya mungkin di mata orang masih begini dan begitu, tetapi kalau kita melihat tujuan kepemilikan ini dalam diri kita, jauh apa yang tidak kita pikirkan. Dan itulah kebanggaan saya dan saudara. Lihatlah betapa besarnya Allah memberi kita. Untuk menguatkan ayat ini, coba kita masuk dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Puji Tuhan ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Ya, teruskan. Haleluya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Bayangkan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, ini gulungan kitab yang tersembunyi berabad-abad. Tidak satu pun dapat membuka itu. Supaya kita mengetahui betapa harganya kita ini di mata Tuhan. Umat Tuhan, lihat, perhatikan ini baik. Tidak ada satupun yang dapat membuka meterai yang tertutup. Alkitab ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Tuhan tutup. Tidak boleh ada yang melihat apa yang ada di dalamnya. Sebab apa? Sebab kan di dalam ini ada kehidupan. Sebelum kitab ini terbuka, manusia tidak akan pernah mendapatkan hidup dan janji Allah. Tuhan tahu. Di saat manusia dapat melihat kepada rahasia kebenaran Allah, maka manusia akan mengetahui apa yang terkandung dalam rahasia Allah itu dalam kehidupannya. Tapi Tuhan tidak mau itu. Maka berabad-abad ini kita ditutup. Sejak zaman Daniel, Tuhan mengatakan, engkau harus menutup kitab itu sampai pada akhir zaman, dan tidak boleh satu pun yang dapat membuka. Sebab apa? Sebab ada pribadi yang layak membuka itu. Tetapi pribadi yang layak membuka itu harus lebih dulu membeli umatnya itu
Itu yang saya lihat satu keluarga. Dan itulah yang dikatakan yang kita Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian yang baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Terus kan? Ya, supaya kita menyadari hargamu dan harga saya di mata Tuhan. Ya, terus kan? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Perhatikan, karena engkau telah disembelih dan oleh karena darahmu engkau telah membeli mereka. Terus kan? Ya. Bagi Allah dari tiap-tiap suku, Ya, dan terus kan? bahasa dan kaum dan bangsa. Itulah saya dan saudara. Mengapa sampai bisa kitab ini dibuka? Seandainya saya dan saudara belum dibayar lunas oleh darah Kristus, maka kitab nubuatan ini tidak akan pernah terbukakan. Berarti saya ini sangat begitu punya nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena akulah, oleh karena saudara, maka kitab ini terbuka. Ya, supaya saudara bisa menemukan ini, saudaraku. Jangan anggap sepele kamu akan panggilan pilihan Tuhan. Ya, kita harus menyadari betapa besarnya perjuangan Allah untuk menebus pribadi kita. Bagaimana perjuangan Allah menjadikan kita miliknya Kristus. Sampai Tuhan mengatakan, sebelum engkau membeli mereka dengan harga yang lunas, maka tidak akan pernah meterai. Kitab itu terbuka, kitab itu akan tetap termeterai. Tetapi firman Allah mengatakan, oleh karena engkaulah maka itu dibukakan. Dapatnya kalau merenungkan ini, oleh karena saya dan saudara lah meterai ini terbuka. Tetapi adakah saudara menghargai kitab ini dalam hidupmu? Mari kita renungkan ini, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar tentang firman Allah ini. Tadi saya mengatakan kitab ini dibukakan bukan untuk siapa-siapa, tetapi kitab ini yang setelah berabad-abad ditutup oleh Allah, tetapi dibukakan oleh karena saya dan saudara. Berarti apa yang dapat kita lihat di dalam pernyataan firman Allah ini? Bukankah kita ini sebenarnya menjadi satu pribadi yang sangat begitu bernilai di mata Tuhan? Tetapi adakah saudara menghargai kitab yang terbuka? Mari. Terlalu sombong kita sebagai manusia kalau kita mengabaikan kitab-kitab yang terbuka itu. Ya, saya katakan ini. Teruskan, coba ini diteruskan. Dan mereka menyanyikan, dan tiap-tiap suku dan bahasa dan bangsa. Teruskan, ya. Dan engkau membuat mereka, ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, Ya, teruskan. dan menjadi imam-imam bagi Allah Ya, kita. teruskan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nanti kita akan belajar ini, supaya tahu kita apa arti tujuan dari kepemilikan. Tadi kita milik Kristus harus dibeli dengan harga yang lunas, dan kita harus menyadari ini tujuan apa sampai kita dibeli menjadi milik Kristus. Tujuannya apa? Adakah kita dibeli dengan harga yang lunas supaya hanya berbakti semacam ini? Hari Minggu datang, pulang. Sebatas itukah kita dibeli Tuhan? Supaya saudara dapat mengerti sebagai kehidupan umat Allah yang dibayar dengan harga yang lunas. Tadi saya katakan, satu barang yang sudah ditebus dengan harga lunas, siapa yang membeli itu yang berhak.
Tapi orang banyak tidak mau diatur oleh yang membelinya. Kita tidak mau diatur Kristus. Kita hanya banyak diatur oleh diri kita sendiri dan maunya kita sendiri. Kalau aku mengatakan memang kita terlalu jahatlah sebagai manusia. Kesombongan manusia itulah yang membuat dia tidak bisa diatur orang yang membeli dia. Ya, kalau kita sadar kita sudah dibayar, harus memahamilah. Contoh, seandainya saya praktekkan kepada manusia seperti dulu seorang budak pada zaman bangsa Israel itu, sebelum dia dibeli, sebelum dia dibeli seorang tuan, maka seorang pribadi orang Israel itu harus dijadikan sebagai budak. Arti budak itu, kalau saudara, bukan budak seperti apa yang kita lihat, tetapi budak pada zaman bangsa Israel itu diperlakukan benar-benar budak. Harus apa yang dikatakan Tuhan, tidak boleh apa yang dikatakan oleh siapa-siapa. Hanya perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Kalau sempat dia dibeli menjadi seorang budak, ya, maka tidak sedikit kehidupan orang miskin pada zaman bangsa Israel sangat menderita oleh karena diperbudak oleh Tuhan. Nah, maka tadi saya mengatakan saya dibeli dari budak.